saja kita selesaikan. Sebuah komputer mengalami penurunan secara berturut-turut 40% dan 20%. Yang ditanya berapa penurunan total harganya. Nah, jadi cara penyelesaiannya ada banyak cara. Kalau Anda sudah sering mengerjakan soal ini, kita buat dua cara dulu ya. Seandainya harganya 100%, yang pertama dia mendapatkan diskon 40%, maka yang harus dibayarnya berapa? 60%, gitu ya. Berikutnya dapat lagi dia diskon 20%, maka yang harus dibayarnya adalah 80% dari 60. Nah, ini berapa ini? Dari 60 berapa yang harus dibayarnya? Berarti 48%. Ini yang harus dibayar. Kalau ini harus dibayar, maka total diskonnya adalah 100 dikurang 48 menjadi 52%. Maka jawabannya adalah C. Cara ini boleh Anda pakai. Lantas ada cara satu lagi yang memang sama-sama bisa lebih cepat, tergantung Anda bagaimana menguasai untuk menjawab soalnya. Caranya seperti ini. 40 ditambah 20 adalah 60%. Nah, lanjut kita kurang 40 dikali 20 adalah 800. Kita persenkan lagi. Nah, maka jawabannya adalah 60% dikurang 8%. Jawabannya adalah 52%. C. Tergantung bagaimana Anda menguasainya sehingga Anda bisa menjawab soal dengan lebih cepat. Sudah paham kedua cara tersebut? Kalau sudah paham, mari kita coba untuk mengerjakan soal berikutnya. Sama saja, tetapi ini angkanya 40% dan 10%. Anda mau pakai cara yang pertama boleh, Anda mau pakai cara kedua boleh. Kalau Anda sudah tahu, silakan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Jadi supaya teman-teman yang lain juga bisa saling koreksi jawabannya. Kalau Anda sudah paham soal seperti ini, jangan hanya berhenti di sini saja. Anda harus coba lagi mengerjakannya supaya Anda lebih hafal, lebih fasih dalam menjawab soalnya. Bisa saja Anda ganti angka ini juga Anda ganti. Contoh, diskon pertama dia dapat 40%, diskon kedua dapat 15% lagi. Atau diskon pertama 55%, setelah itu dia mendapatkan lagi diskon 20%. Atau yang pertama dia dapat 60%, diskon yang kedua dapat dia 17%. Nah, begini cara berlatih yang benar teman-teman. Kalau Anda sudah paham satu konsep, maka Anda jangan berhenti di soal yang ditampilkan di video ini. Anda tinggal merubah angka-angkanya saja sehingga Anda bisa lebih fasih lagi menjawab soalnya. Oke teman-teman, kalau Anda sudah paham, kita akan lanjut ke video berikutnya. Ya, ini soalnya sama saja seperti tadi, tetapi ini dimodifikasi sehingga menjadi soal TIU di CPNS. Nah, soalnya dikatakan harga sebuah baju 100.000 mendapatkan diskon 2 kali. Nah, ini yang A. Sekarang yang B.
harga sebuah celana 100.000 mendapatkan diskon 55%. Nah, dia cari hubungannya apa nih? Hubungan A dan B bagaimana? Sekarang kita cari yang A. Yang A ini harganya 100.000, dia mendapatkan diskon 2 kali. Berarti total diskonnya berapa? Sama seperti tadi soalnya. Boleh kita jumlahkan terlebih dahulu menjadi 65%. Kita kurangkan perkaliannya gitu kan. 40 dikali 25, maka ini 100 tambah nolnya 1 dibagi 100% gitu ya. Ada yang bisa disederhanakan, boleh. Ini nolnya 2, seret. Maka hasilnya adalah 65% dikurang 10%, 55%. Nah, jadi total diskonnya 55%. Kita lihat. Kalau A totalnya 55%, yang B juga 55%. Maka hubungannya apa? Hubungannya A sama dengan B. Paham ya teman-teman? Tadi soal yang pertama, soal yang kedua konsepnya Anda sudah paham. Nah, pada saat ujian nanti, pembuat soal kira-kira akan membuat soalnya seperti ini. Nah, sehingga Anda disuruh mencari hubungannya apa gitu ya. Makanya pahami dulu konsepnya. Yang bagaimana penyelesaiannya boleh saja Anda lakukan. Boleh cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Kalau sudah paham, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya begini. Andi menjual mobil seharga 10 juta. Nih, dia jual segini. Rupanya dia rugi 2/3%. Maka ditanya harga belinya berapa. Nah, ini teman-teman, ini angka cantik ini. Nah, ini Anda harus ingat kalau 2/3% itu sebenarnya berapa bagian. Ya. Boleh kita buat begini. Kalau yang sudah paham pasti sudah tahu jawabannya. Kita buat begini. 66 2/3%. Nah, 66 kali 3 198 ditambah 2 menjadi 200. 200/3%. Nah, ini disederhanakan boleh coret. Maka sebenarnya 66 2/3% itu adalah 2/3. Paham ya? Kalau Anda sudah paham, baru kita selesaikan soalnya. Katanya tadi dia rugi gitu ya. Maka harga jual. Nah, sebenarnya begini. Harga jualnya itu adalah harga beli dikurang rugi. Nah, itu rumusnya gitu ya. Harga beli dikurang rugi. Nah, mari kita buatkan. Harga jualnya berapa? 10 juta. Nah, begini aja deh. Maka di sini boleh kita buat harga belinya, dia tidak tahu, itu yang ditanya. Ruginya berapa? Ruginya itu 2/3 dari harga beli. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Berarti harga beli sama dengan buka kurung, ini coret dulu ya. Buka kurung 1 kurang 2/3. Nah, paham ya kalau begini ya? Maka ini bisa kita lihat kalau ini berapa hasilnya? 1/3. Maka bisa kita buatkan 10 juta sama dengan harga beli dibagi 3. Maka harga belinya menjadi, ini tinggal kita kalikan saja ke sini. Harga belinya adalah 30 juta. Paham ya konsep-konsep soal untung rugi seperti ini? Ini adalah soal-soal biasa tetapi memang sering diujikan. Jadi kita refresh kembali ingatan kita bagaimana cara menjawab soalnya.
Kita ke soal selanjutnya. Oke, ini soalnya. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding yang tingginya 4 meter, panjangnya 13 meter? Jika harga ngecatnya itu adalah 4.500 per meter kuadrat. Nah, jadi harus kita hitung dulu luasnya. 4 kali 13 itu berapa? Nah, oke. Cara penyelesaiannya berarti 4 dikali 13 dikali biaya per meternya berapa? 4.500. Oke. Kalau sudah begini teman-teman, tergantung bagaimana Anda mengalihkannya dengan cepat. Boleh Anda buat begini, ini kan 52. Iya, 52 dikali 45. Nah, boleh juga begitu ya. Nanti ada yang terbiasa membuat perkalian seperti ini. 52 dikali 45. 10, 26. Di sini 8, sini 20. Nah, ada yang begini. Ini 0, ini 4, ini 3, ini 2. Maka jawabannya D. Ada juga yang begini. Dia dibuatnya 5 dikali 4 berapa? 20. 5 dikali 5 berapa? 25. 2 dikali 45 90. Ada juga begini. Tergantung bagaimana Anda terbiasa di dalam mengerjakan soal. Ada juga nanti orang dia begini teman-teman. 4 dikali 3 itu 2. Dikali 45 90. Berarti sisa 1 dikali 45. Ada, tergantung bagaimana Anda menyelesaikan soalnya. Banyak trik-trik perkalian yang bisa kalian lihat di internet. Bagaimana perkalian 2 digit, boleh. Kalau menggunakan gini juga boleh. Menggunakan gini juga boleh. Atau yang begini juga boleh. Tergantung kebiasaan Anda. Jangan Anda terpengaruh oleh satu konsep yang diajarkan seseorang. Nggak boleh begitu. Anda harus terbiasa yang bagaimana Anda biasakan. Kalau Anda terbiasa begini, ya begini Anda kerjakan. Yang penting Anda harus cepat mengerjakannya. Karena musuh utama dari CPNS itu adalah waktu. Bagaimana Anda harus mengerjakan setiap soal itu dengan cepat dan tepat. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini sama juga seperti tadi teman-teman. Anda boleh kerjakan sendiri, nanti Anda tulis jawabannya di kolom komentar. Nah ya, saya bantu. Ini 8 dikali 14 dikali 48. Oke, ini bisa, yang mana aja boleh. 8 kali 4 32. 32 dikali 8 berarti ekornya adalah 6. Boleh kita cari yang mana di sini ekornya 6. Ya, boleh ini. Oke? Tergantung bagaimana Anda cepat mengerjakan soalnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya ternyata sudah habis. Ini kita bahas berikutnya. Jadi teman-teman, kalau mengerjakan perkalian tergantung bagaimana Anda ya. Kalau saya mengerjakan, saya lihat dulu begini. Saya kasih bocoran. Saya lihat dulu jawabannya. Kalau jawabannya ini angka terakhirnya saya lihat. Oh, perbedaannya di mana? Di sini. Ini biasa. Kalau tidak sama ini sangat menguntungkan oleh peserta ujian. Nah, angkanya berbeda. Berarti ini adalah sesuatu yang menguntungkan bagi Anda. Kenapa saya bilang menguntungkan? Anda tinggal mengalihkan ini saja. Ekor-ekornya saja Anda kalikan. 8 dikali 4 dikali 8. Seperti tadi yang saya buat ya. 8 kali 4 32. 32 ekornya dikali 8 6. Kita cari yang ekornya 6. Maka jawabannya A. Tidak perlu Anda kalikan semuanya, nanti waktu Anda habis.
Oke teman, tergantung bagaimana kebiasaan Anda, itulah lakukan karena itulah yang terbaik bagi Anda. Ini dulu pertemuan kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, terus berlatih. Terima kasih.